Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan renungan pada pagi hari ini. Renungan pada pagi hari ini adalah lanjutan dari renungan dari minggu-minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sama-sama sudah belajar dari Lukas 6 ayat yang ke-38. Lukas 6 ayat yang ke-38. Firman Tuhan katakan, "Berilah dan kamu akan diberi." Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu memberikan berkat sesuai dengan takaran atau ukuran yang kita miliki. Besar atau kecilnya berkat yang kita terima tergantung dari besar atau kecilnya yang bisa kita beri. Karena apa? Karena kita hanyalah sebagai saluran berkat yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Pagi hari ini kita akan lanjutkan belajar dari Lukas 6 ayat yang ke-38. Ada 4 macam takaran berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Hal yang pertama, di minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar ada satu kata, yaitu takaran yang baik. Kata takaran yang baik ini berbicara tentang hidup yang berkecukupan. Tuhan inginkan setiap manusia, setiap orang yang percaya, orang benar, yang mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, tidak ada satupun dalam kehidupannya berkekurangan. Kehidupannya selalu berkecukupan. Tidak pernah anak cucunya akan meminta-minta roti. Ada satu janji pemeliharaan Tuhan yang diberikan kepada anak-anaknya pada saat kita mau percaya, menjadi orang yang benar dan selalu mengandalkan pada Tuhan. Kata yang kedua yaitu dipadatkan. Arti dipadatkan di sini yaitu setiap ruang atau setiap rongga, sela-sela yang ada, kita harus diisi, harus ditekan dan dipadatkan. Sehingga apa? Sehingga bisa terisi penuh, akan menjadi lebih banyak dari takaran yang lebih baik. Ini berbicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap umat manusia. Pada saat kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, maukah kita mengisi satu ruang yang masih kosong? Kita memadatkan satu ruang atau rongga yang masih kosong. Pada saat kita diberkati lebih, mari kita melihat keadaan sekitar kita, keadaan sekeliling kita. Inilah kesempatan kita untuk kita mengisi setiap ruang yang masih kosong. Apa yang harus bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan. Hal yang ketiga, kata yang ketiga dari Lukas 6 ayat yang ke-38, yaitu digoncang atau digoncangkan. Artinya yaitu isi daripada satu takaran yang digoncang itu turun ke dasar. Agar apa? Agar berbaur dengan lebih padat dan merata, sehingga dapat menampung akan lebih banyak. Mungkin pada saat kita memiliki sesuatu hal yang kita masukkan dalam satu tempat, kadang kita menggoncang-goncangkan tempat itu supaya apa? Lebih padat lagi. Satu rongga yang masih kosong di bawahnya akan turun. Ya, pada saat digoncangkan ada tekanan goncangan, akan turun ke dasar. Agar apa? Bisa berbaur dengan lebih padat lagi dan bisa lebih merata, sehingga dapat menampung lebih banyak lagi. Itu arti daripada kata digoncangkan. Ada sebuah kisah, satu kisah tentang petani kentang di suatu desa yang terkenal dengan hasil tanaman kentangnya. Pada suatu hari di desa itu lagi mengalami satu panen kentang yang begitu melimpah. Petani A, dia memanen kentang dengan cara apa? Dia dikumpulkan dengan begitu rajinnya, kumpulkan di suatu tempat. Sebelum dijual ke pasar, petani A ini mulai memilah-milah kentangnya
dari kentang yang besar dan kentang yang kecil. Dia mulai pilah-pilah, mulai memilih-milih. Karena apa? Kentang yang besar ini pada saat dijual harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan kentang yang kecil. Dikarenakan di desa itu sangat jauh dari kota, sehingga dia tidak memiliki satu peralatan yang canggih, tidak memiliki satu peralatan yang bisa mendukung untuk memilah-milah kentang ini, sehingga dia lakukan secara manual. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama, membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena panen yang dia miliki pada waktu itu begitu besarnya, begitu banyaknya, sehingga memakan waktu yang sangat lama sampai berhari-hari. Beda halnya dengan seorang petani B, pada saat dia juga memanen kentangnya. Petani B ini, dia memanen kentangnya, dia mengambil semua hasil panennya, dan secara acak, dia hasil panen kentangnya ini langsung dimuat dalam satu kendaraan, dimasukkan dalam kendaraan truk yang besar untuk dibawa ke pasar untuk dijual kentang ini. Sampai petani ini menanyakan, kenapa kamu tidak memilih lagi? Kenapa kamu tidak memilah-milah mana kentang besar atau kentang kecil? Petani B ini dia katakan, lebih baik aku akan langsung muat dan aku akan bawa ke pasar. Aku tidak perlu lagi melalui proses memilih-milih. Aku tidak perlu lagi melalui proses memisah-misah, memilah-milah mana kentang besar, mana kentang kecil. Ada satu rahasia. Selama dalam perjalanan dari desa atau dari gunung ini menuju ke pasar, menuju ke kota yang jaraknya cukup jauh, mobil yang membawa kentang ini, dia justru dia akan menggoncang-goncangkan isi muatan kentangnya ini, sehingga secara tidak langsung kentang-kentang yang kentang kecil yang ada di atas, dia akan turun ke bawah dan dibawa ke bawah, sehingga secara otomatis akan terseleksi dengan sendirinya. Kentang yang kecil akan turun ke dasar, dan kentang yang besar akan terus berada di atas, sehingga karena ada goncangan selama di dalam perjalanan, dan pada saat kendaraan ini sudah tiba di pasar, bisa langsung dijual dengan harga yang berbeda. Kentang yang besar sudah berada di bagian atas, dan kentang yang kecil berada di bawah. Kentang yang besar memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan yang kentang yang kecil. Petani B ini, dia lebih menghemat waktu, tidak perlu memilah-milah dahulu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, untuk mendapatkan hasil memilah-milah kentang besar dan kentang kecil. Tetapi justru dia mendapatkan satu hasil yang lebih baik dan lebih cepat, hanya dengan cara apa? Melalui digoncangkan selama dalam perjalanan. Petani B, dia sudah selesai menjual kentangnya dengan hasil yang sangat memuaskan, dengan waktu yang singkat, tidak harus perlu meluangkan waktu untuk memilih kembali. Petani B sudah pulang ke rumah dengan membawa hasil penjualan kentangnya dengan sukacita. Ya, dia berbeda dengan si petani A ini. Dia masih disibukkan dengan memilih-milih hasil panen kentangnya yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Dia terbelenggu oleh satu rutinitas atau kebiasaan memilih-milih, sehingga berkat yang dia terima jauh ketinggalan daripada petani B ini. Digoncangkan ini berbicara tentang satu pilihan dari berkat yang Tuhan sediakan, dari berkat yang kita terima. Karena pada saat kita menyalurkan berkat yang Tuhan berikan bagi kita, kita masih disibukkan dengan memilih-milih, dihadapkan pada satu pilihan yang banyak, sehingga kita terlalu menyeleksi siapa yang harus kita beri. Akhirnya apa yang muncul di dalam pikiran kita secara manusia, karena muncul satu pemikiran, ada istilah like and dislike. Mana yang kita sukai, kita beri. Mana yang tidak kita sukai, tidak kita beri. Inilah pemikiran manusia. Ada pemikiran yang mana suka, mana yang dia tidak suka.
Tuhan menginginkan pada saat kita mau menyalurkan berkat yang Tuhan berikan, salurkanlah kepada orang yang membutuhkan tanpa memandang siapa orangnya, dari agama mana, dari suku mana, di daerah yang mana, dia memiliki budaya seperti apa, sama enggak budaya itu dengan kita. Kita tidak perlu memilih-milih dan lain sebagainya. Salurkanlah berkat yang Tuhan berikan pada kita, agar pada saat digoncangkan akan turun sampai ke dasar, akan berbaur dan merata dan lebih padat lagi, sehingga dapat menampung akan lebih banyak lagi. Ini artinya digoncangkan. Ya, pada saat kita menyalurkan berkat tanpa memandang orang lain, itu artinya kita tidak memilih, tidak ada pilihan lagi tentang pilihan dari berkat yang kita terima. Ada unsur suka atau tidak suka. Kisah Para Rasul 20 ayat yang 35b, firman Tuhan katakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu sekalian, marilah kita memiliki hati untuk memberi apa yang dapat kita berikan, apa yang dapat kita salurkan. Tidak hanya berupa harta atau uang, tetapi mari melalui tenaga kita, melalui pikiran kita, melalui ide apa yang bisa kita lakukan. Lakukanlah. Jangan memilih-milih kepada siapa untuk kita berikan. Dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, untuk kita salurkan berkat dari Tuhan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Salurkanlah berkat itu tanpa memandang orang. Dan kita memiliki satu pemikiran, like and dislike. Mana yang kita suka, kita berikan. Mana yang tidak suka, kita tidak memberi. Orang yang kita suka, kita beri. Orang yang tidak kita suka, tidak kita beri. Inilah pemikiran manusia. Dan kita tidak menahan berkat itu untuk apa disalurkan. Maka Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Tidak hanya suatu takaran yang baik. Tuhan tidak memberikan berkat pada kita, tidak hanya takaran yang dipadatkan, tetapi takaran yang digoncangkan sampai turun ke dasar, agar berbaur dengan lebih padat lagi dan merata, sehingga dapat menampung lebih banyak lagi. Bapak-Ibu sekalian, mari pada pagi hari ini, berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita, mari kita salurkan. Tidak hanya dengan kita menyalurkan, hanya memilih-milih siapa yang harus kita beri, siapa yang tidak. Tetapi mari kita miliki hati untuk memberi. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Melalui harta kita, melalui tenaga kita, melalui pikiran kita, melalui ide kita. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Bapak-Ibu sekalian, pada pagi hari ini Tuhan mengetuk hati kita, supaya apa yang bisa kita salurkan, mari jangan memilih-milih satu dengan yang lain. Biar nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan melalui perbuatan tangan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada empat hal yang kita pelajari, 4 macam takaran berkat. Hal yang keempat akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.